Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ugi Ferdiansyah Nur Hidayat dari D4 M4C NRP 0323040061. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari pengerjaan simulasi oscillating flow pas 3 silinder. Eh, Langsung saja ada pendahuluan. Perilaku aliran fluida memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai disiplin ilmu dan aplikasi teknik, seperti pada sistem permukaan, dinamika fluida, aerodinamika, hingga teknik kelautan. Salah satu bentuk aliran fluida yang menarik untuk diteliti adalah aliran berosilasi, oscillating flow, yaitu jenis aliran yang mengalami gerakan bolak-balik secara periodik akibat adanya gaya yang berulang, seperti tekanan yang berubah-ubah atau getaran mekanik. Tidak seperti aliran stasioner maupun turbulen pada umumnya, aliran berosilasi menunjukkan sifat khas berupa perubahan arah dan kecepatan secara berkala dalam setiap siklusnya. Selanjutnya adalah deskripsi kasus. Hal yang dikaji dalam materi kali ini adalah fenomena aliran fluida yang mengalir melewati 3 silinder yang disusun sejajar terhadap arah aliran. Aliran fluida masuk melalui sisi kiri dan bergerak ke kanan melewati 3 silinder yang telah diletakkan oleh variasi yang telah ditentukan. Fungsi utama dari studi ini adalah untuk mengetahui gaya hambat dan gaya angkat. Simulasi pada kasus kali ini menggunakan perangkat lunak Salome untuk desain permodelan, perangkat lunak OpenFOAM untuk pendekatan numerik, dan perangkat lunak Paraview digunakan untuk memvisualisasikan gaya hambat dan gaya angkat yang terjadi. Setelah kita melakukan permodelan pada Salome, pada menu geometri Salome, selanjutnya melakukan meshing, di mana tipe mesh yang digunakan adalah sudah tertera pada gambar dan memiliki 3D volume sebesar 55.340. Setelah melakukan setelah membuat mesh 1, selanjutnya adalah membuat submesh 1, di mana geometrinya adalah depan, mesh type-nya any, dan menu 2D-nya adalah dan menu 2D algoritma kita memilih netgen 1D 2D, hipotesis netgen 2D parameter 1, lalu hipotesis construction pada argumen mesh size-nya maksimal size itu 1, minimal size-nya 0,05. Dan pada menu local size, each cylinder 1 memiliki value 0,025, begitu juga pada each cylinder 3 dan juga each extrusion 2 memiliki value yang sama yaitu 0,025. Pada face mailbox depan memiliki value 0,065. Setelah membuat submesh 1, selanjutnya adalah membuat submesh 2, di mana geometri yang digunakan adalah edge extrusion 1 dan menu 1D-nya adalah wire discretization, hipotesis number of segment 1, dan pada menu hipotesis kontraksinya kita gunakan number of segmentnya sebesar 1. Begitu juga pada submesh 3, geometrinya edge extrusion 1, menu 1D-nya wire discretization, hipotesis number of segment 1, dan hipotesis construction-nya number of segmentnya kita kasih sebesar 1. Setelah melakukan meshing, selanjutnya kita menjalankan OpenFOAM. Sebelum menjalankan OpenFOAM pada file P, kita ganti seperti pada gambar, di mana inletnya adalah zero gradient, atas, bawah, silinder 1, 2, dan 3 juga sama, silinder zero gradient. Sedangkan depan belakang kita kasih empty, outletnya adalah fixed value. Setelah file P kita save, kita pindah ke file U, di mana inlet kita beri fixed value, silinder 1, 2, 3-nya no slip, atas bawah outlet kita beri zero gradient, depan belakang tetap sama empty. Setelah itu pada function control dict kita gunakan start time-nya 0, start from-nya itu dari start time, di mana start time-nya adalah 0, dan akan stop di end time, di mana end time-nya sebesar 200, dengan delta T-nya sebesar 0,005, dan write intervalnya sebesar 0,5. Setelah kita running hingga end time sebesar di angka 200, selanjutnya kita akan mendapatkan folder polymesh yang dimana di dalamnya ada notepad boundary, yang dimana adalah seperti pada gambar.
Dan pada silinder 1, 2, 3 ini sebelumnya tipenya itu merupakan patch, lalu kita ganti menjadi wall tiga-tiganya. Setelah kita running pada OpenFOAM, selanjutnya kita akan mendapatkan file yang akan dibuka pada aplikasi ParaView, dan kita akan dan ini saya tampilkan hasil simulasi dari kontur tekanan. Ini di detik ke 0,5, detik ke 10, ini detik ke 50, detik ke 100, dan juga detik ke 200. Selain kontur tekanan, saya juga memasukkan kontur vorticity, di mana sama pada detik 0,5 seperti ini, detik ke 10 seperti pada gambar, detik 50 seperti ini, detik 100 seperti ini, dan juga yang terakhir detik 200. Jadi sama detik 0,5, 10, 50, 100, dan 200. Selanjutnya setelah kita menjalankan ParaView, kita akan mendapatkan file yang akan kita plot pada Excel untuk mendapatkan grafiknya. Dan pada grafik ini, coefficient of drag atau gaya hambat terbesar itu didapatkan oleh silinder 3, dan silinder 2 itu yang paling kecil gaya hambatnya. Sedangkan silinder 1 itu ada pada tengah-tengah. Dengan coefficient of drag, kita juga mendapatkan grafik dari koefisien lift atau gaya angkat, di mana silinder 2 ini memiliki angka yang eh, lebih tinggi dibanding silinder-silinder lain. Dan ini adalah perhitungan dari koefisien of drag dan koefisien of lift dari masing-masing silinder. Ini terlihat bahwa silinder 3 itu memiliki koefisien of drag tertinggi, dan yang paling rendah adalah silinder 2. Dan yang memiliki koefisien of lift atau gaya angkat tertinggi itu ada pada silinder 2, dan yang paling rendah adalah silinder 1. Kenapa demikian? Karena eh, kita jelaskan pada kesimpulan. Karena kesimpulannya adalah dalam simulasi tersebut, gaya yang bekerja pada masing-masing silinder adalah gaya hambat atau drag dan gaya angkat atau lift. Gaya hambat drag terjadi sebagai hasil dari interaksi antara fluida seperti udara dan air, maksud saya atau air, dengan permukaan benda yang bergerak relatif terhadap fluida tersebut. Sedangkan gaya angkat atau lift terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua sisi permukaan suatu benda saat fluida seperti air mengalir melewatinya. Pada grafik sebelumnya, grafik yang pertama itu terlihat bahwa silinder yang memiliki gaya hambat terbesar adalah silinder 3 karena posisinya itu bebas, tidak terhalang oleh silinder lain. Dan silinder 2 itu memiliki eh, gaya hambat terkecil itu karena terhalangi oleh silinder 1 yang ada di depannya. Sedangkan silinder 1 itu memiliki nilai yang eh, tengah-tengah atau relatif lebih besar daripada silinder 2 karena posisinya itu ada di depan, lebih pasnya itu di depan silinder 2 ya. Tapi berbanding terbalik dengan gaya hambat yang ada pada grafik ini, grafik kedua. Gaya angkat dari perhitungan ini adalah gaya angkat terbesar itu dimiliki oleh silinder 2 yang memiliki nilai paling tinggi karena posisinya itu tidak tertutupi oleh silinder lainnya, sehingga membuat silinder 2 eh maksud saya silinder 2 tertutupi oleh silinder lainnya, sehingga membuat silinder 2 itu terkena interaksi aliran fluida yang dihasilkan oleh silinder 1 dan 3. Akibatnya, aliran yang diterima oleh silinder 2 tidak stabil dan membuat nilai gaya angkatnya semakin tinggi. Dan yang paling rendah itu adalah silinder 1 karena eh, silinder 1 itu tidak terhalang oleh silinder-silinder lain. Jadi dia memiliki gaya angkat yang relatif lebih rendah, terutama jika dibandingkan dengan silinder 2. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.